apa sih yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama ada perlawanan secara kooperatif, yang kedua ada perlawanan gerakan bawah tangan, yang ketiga ada perlawanan bersenjata. Kita bahas dari yang mulai pertama, perlawanan secara kooperatif. Apa itu perjuangan kooperatif? Perjuangan kooperatif adalah perjuangan yang sifatnya moderat atau lunak dan bersedia untuk bekerja sama dengan pihak pemerintah penjajah. Perlawanan dengan taktik kooperatif ini muncul dikarenakan Jepang melarang berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Pada masa itu Jepang hanya mau mengakui organisasi-organisasi dengan tujuan untuk memenangkan perang Asia Pasifik, sehingga tokoh-tokoh pejuang nasionalis Indonesia membentuk suatu kekuatan di dalam organisasi yang bersifat kooperatif ini. Adapun gerakan-gerakan yang bersifat kooperatif terhadap pendudukan Jepang, ada gerakan 3A, ada organisasi putra atau pusat tenaga rakyat, ada Jawa Hokokai atau himpunan kebaktian Jawa, ada Gempar atau gemblengan pemuda Asia Raya, ada MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia, dan Masyumi atau Majelis Syura Muslimin. Nah, yang pertama, gerakan 3A. Gerakan yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin ini dibentuk oleh Jepang untuk melakukan propaganda kepada rakyat Indonesia dengan menggunakan semboyan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Lanjut. Yang kedua ada organisasi putra atau pusat tenaga rakyat. Jepang membentuk pusat tenaga rakyat pada 16 April 1943. Pemimpin dari putra sendiri dikenal dengan istilah 4 serangkai. Ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tujuan didirikannya putra adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan oleh Belanda. Yang ketiga ada Jawa Hokokai. Jawa Hokokai disebut juga sebagai himpunan kebaktian Jawa. Melalui organisasi ini, Jepang berniat untuk menghimpun kekuatan rakyat Indonesia dan menggalang kebaktian. Kebaktian dalam tradisi Jepang memiliki 3 dasar, yaitu pengorbanan diri, mempertebal persaudaraan, dan berbakti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunisa. Selanjutnya itu Gempar atau Gemblengan Pemuda Asia Raya. Organisasi ini didirikan oleh Bung Karno pada tahun 1945 dengan tujuan untuk merintis perjuangan bangsa dan kerjasama bersama putra atau pusat tenaga rakyat yang didirikan oleh Jepang. Melihat organisasi ini yang malah dimanfaatkan untuk kepentingan perjuangan rakyat Indonesia, Jepang lalu membubarkan organisasi ini dan menggantinya dengan organisasi yang menurut Jepang lebih berkontribusi. Lalu yang kelima, ada Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Mas Mansur dan rekan-rekannya pada tanggal 21 September 1937 dengan tujuan yaitu yang pertama menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia, yang kedua mengharmonisasikan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman, dan yang ketiga ikut membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya atau Asia Pasifik. Lalu pada akhirnya arah perkembangan MIAI mulai dipahami oleh Jepang sebagai suatu organisasi yang tidak memberikan kontribusi terhadap Jepang, sehingga pada bulan Oktober 1943 organisasi ini kemudian digantikan oleh organisasi Masyumi. Lalu yang keenam ada Masyumi atau Majelis Syura Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 24 Oktober 1943 sebagai pengganti MIAI. Tujuan pembentukan Masyumi ini adalah sebagai sarana penghimpunan masyarakat Muslim di Indonesia untuk dijadikan sebagai pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Organisasi ini diketuai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Mansur dan Wahid Hashim sebagai wakil ketuanya. Namun pada tanggal 17 Agustus 1940
yang pada masa pendudukan Jepang. Gerakan bawah tanah memiliki tujuan yang bertujuan untuk membangun rasa solidaritas dan menyebar cita-cita kemerdekaan. Gerakan seperti ini dilakukan agar tidak terdeteksi oleh pemerintah Jepang. Ada tokoh-tokoh yang memelopori gerakan bawah tanah adalah Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Lalu ada perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata merupakan perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang secara langsung. Perlawanan ini ditandai dengan adanya perang. Lalu ada contoh dari perlawanan bersenjata Indonesia. Yang pertama ada perlawanan di Aceh pada 10 November 1942. Perlawanan ini dipimpin oleh seorang mati yang bernama Tengku Abdul Jalil. Masalah yang dipicu karena tindakan Jepang yang semena-mena dan gagalnya perundingan. Lalu ada Jepang, lalu setelah itu Jepang menyerang Cilindeg-Oye. Lalu Tengku Abdul Jalil dan para pahlawan tanpa nama pun yang mengikutinya pun gugur. Lalu yang kedua, perlawanan Peta di Blitar pada 14 Februari 1945. Perlawanan ini dipimpin oleh seorang anak bupati Blitar yang bernama Supriyadi. Masalah yang dipicu karena banyaknya masalah dengan Jepang, akhirnya Supriyadi dan teman-temannya pun melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Namun akhirnya mereka harus mengakui kalau kalah. Lalu ada yang ketiga, perlawanan Peta di pada November 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh perwira Iriumun Tekamin yang dipicu akan kekejaman Jepang terhadap rakyat dan terlebih lagi kepada prajurit Indonesia. Selanjutnya ada perlawanan Peta di Bumi Cilacap pada April 1945. Perlawanan itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Budarko, Husairi dan juga kawan-kawannya. Perlawanan ini terinspirasi dari perlawanan sebelumnya yang terjadi di Blitar 2 bulan sebelumnya. Nah, perlawanan ini direncana dimulai pada tanggal 21 April 1945. Tetapi rencana ini diketahui oleh Jepang sehingga Jepang pun pada tanggal 25 April 1945 menangkap Husairi dan akan memvonis mati Husairi, tetapi digagalkan karena didesak oleh sekutu. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Indramayu pada April 1944. Perlawanan ini dilatar belakangi karena amarah rakyat Indramayu yang adanya kerja paksa atau memaksa dan juga penyebaran terus-menerus kepada Jepang, sehingga perlawanan ini dilakukan secara spontan sehingga Jepang dapat mudah untuk menghentikannya. Selanjutnya ada perlawanan di Kalimantan. Perlawanan ini dipimpin oleh pemimpin suku Dayak yaitu Pakuman. Perlawanan ini dilatar belakangi karena penindasan kepada suku Dayak sehingga dan juga adanya Robusa sehingga rakyat Kalimantan ini banyak yang meninggal akibat Robusa yang karena perusahaan perkayuan. Lalu pada 16 Oktober 1943 melakukan perencanaan perkumpulan rahasia tetapi diketahui oleh Jepang sehingga Jepang pun membantai rakyat Kalimantan dan juga melawan rakyat Kalimantan. Dan pada akhirnya rakyat Kalimantan pun melancarkan perlawanannya pada tahun 1944. Selanjutnya ada perlawanan di Biak pada tahun 1944. Perlawanan ini itu dipimpin oleh L. Koren. Nah, perlawanan yang terjadi pada tahun 1944 ini dilakukan karena ada penindasan rakyat dan juga dianggap itu
yang dulu laga untuk perang dan juga sebagai jebakan Amerika Serikat. Sehingga penduduk yang seharusnya tidak terlibat konflik menjadi beberapa konflik. Selanjutnya ada perlawanan di Pulau Yapen Selatan yang dipimpin oleh perang ini terjadi di tanah besar di dataran Irian Papua. Perlawanan ini berawal dari perlawanan rakyat Biak. Rakyat Papua tersebut mendapatkan bantuan dari pasukan British Sekutu, sehingga rakyat pun mendapatkan bantuan senjata. Tetapi mendapatkan senjata dari Sekutu pun Nimrod dapat ditangkap dan dihukum pancung oleh Jepang. Rakyat pun terus-menerus melakukan perlawanan sehingga Jepang pun menyerah dan akhirnya perlawanan ini pun dilakukan secara waktu yang lama. Ya, itu dia sajian materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena kami orang yang ikhlas. Dan semoga yang tidak bertanya mendapat pahala karena tidak mempersulit orang lain. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.